Kuliah Kerja Nyata, UNY, Huntap Kuang, Argo Mulyo, Cangkringan, 40%. Sosialisasi anak berkebutuhan khusus secara umum. Pertama, definisi atau pengertian. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang seusia dengannya. Lalu yang kedua, terdapat jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau tunalaras. Yang ketiga, anak dengan hambatan fisik atau tunadaksa. Yang keempat, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang kelima, anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Yang keenam, ada anak berkesulitan belajar spesifik atau ABBS. Yang ketujuh, ada anak autis. Yang kedelapan, ada anak dengan hambatan majemuk atau tunaganda. Dan yang terakhir, ada anak berbakat atau gifted, atau anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Lalu, apa itu anak tunanetra atau hambatan penglihatan? Anak tunanetra atau hambatan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau total dan sebagian atau low vision. Dan yang kedua, anak tunarungu atau hambatan pendengaran. Anak tunarungu atau hambatan pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan juga dalam berbicara. Yang ketiga, anak tunagrahita atau hambatan intelektual. Hambatan intelektual adalah anak yang memiliki intelijensia yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Selanjutnya yang keempat ada anak autisme. Adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola perilaku yang repetitif dan juga stereotip. Selanjutnya, yang kelima ada anak tunadaksa atau anak hambatan fisik. Adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota geraknya. Yang keenam, ada anak tunalaras atau hambatan emosi dan perilaku. Anak tunalaras adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku yang menyimpang. Nah, yang ketujuh ada anak tuna majemuk atau hambatan ganda. Anak tuna majemuk adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang juga khusus. Kedelapan, ada anak berkesulitan belajar spesifik atau ABBS. Anak ABBS adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologi dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Nah, yang terakhir ada anak berbakat atau gifted.
Anak berbakat adalah anak yang memiliki skor intelijensi yang tinggi atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus atau talented seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Pertama, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kedua, faktor natal atau saat kelahiran. Yang ketiga, faktor postnatal atau setelah kelahiran. Pertama, ada faktor prenatal atau sebelum kelahiran, disebabkan oleh gangguan genetika, mengkonsumsi alkohol, infeksi kehamilan seperti TORCH, lalu mengkonsumsi obat-obatan warung, keracunan kehamilan atau preeklamsia, dan usia ibu hamil yang riskan. Selanjutnya ada faktor natal atau saat kelahiran, yaitu proses kelahiran yang lama atau anoksia, selanjutnya prematur, lalu kekurangan oksigen, kehamilan yang terlalu lama, lebih dari 40 minggu, dan juga kelahiran dengan alat bantu seperti vakum dan juga tang. Faktor yang terakhir yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama ada terkena penyakit atau virus, yang kedua kekurangan zat makanan, gizi atau nutrisi, yang ketiga kecelakaan, yang keempat keracunan. Lalu, apa saja layanan bagi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama ada asesmen atau penilaian, yang kedua ada intervensi dini, yang ketiga ada layanan pendidikan, dan yang keempat ada layanan terapi. Pertama, apa itu intervensi dini? Intervensi dini atau deteksi dini merupakan proses menemukanali karakteristik anak yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau menemukan apakah terdapat masalah atau kelainan pada anak tersebut. Yang kedua, yaitu assessment. Assessment dapat diartikan sebagai proses penilaian untuk mendapatkan informasi berupa kemampuan, hambatan, potensi yang dimiliki anak dalam bentuk apapun, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan tentang siswa berupa penyusunan program dan layanan kebutuhan khusus yang diperlukan. Yang ketiga, ada layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada sekolah luar biasa, yang kedua ada sekolah khusus, yang ketiga ada sekolah inklusi, yang keempat ada homeschooling, dan yang kelima ada pusat rehabilitasi. Nah, yang terakhir ada layanan terapi, yaitu ada terapi fisik atau fisioterapi, ada terapi bicara, terapi perkembangan, terapi bermain, terapi okupasi, dan juga terapi sosial. Terima kasih semuanya sudah menyimak video sosialisasi kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Stay tune. Terima kasih. Jangan lupa like,